Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih bima ukhrika wal khatim bima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kegiatan kita sehari-hari seraya kita bermohon, bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keredoan, keberkahan, serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam konten kali ini, Al-Fakhir Buya Helmi akan memberikan suatu ijazah, yaitu cukup dengan sapu lidi, santet, pelet, guna-guna, serta apapun yang terjadi dari kejahatan makhluk astral dapat dihilangkan, bahkan kembali kepada asal muasalnya yang telah menjahati Anda jika Anda kena santet. Sahabat Buya Helmi, ada suatu pertanyaan. Zaman modern, zaman sudah canggih, apakah santet masih merajalela di muka bumi ini? Ingat sahabat Buya Helmi, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan informasi kepada kita, sudah memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin kafaru yu'allimunan nasya syihrah. Dari ayat firman Allah tersebut jelas Allah memberikan informasi kepada kita. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, apapun yang terjadi yang digambarkan oleh firman Allah Al-Quran pasti akan terjadi sepanjang masa sampai yaumil kiamah di dunia ini. Contoh yang lain surat An-Nas, surat Al-Falaq. Dua surat inilah yang menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir atau santet. Untuk daripada itu, kembali dalam pokok permasalahan, dengan sapu lidi, santet, sihir, dan guna-guna akan hilang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali ke asal yang membuatnya. Sahabat Buya Helmi, sebelum Al-Fakhir Buya Helmi memberikan suatu bagaimana caranya dengan sapu lidi itu dapat menghilangkan sihir, santet, pelet, guna-guna, serta kesurupan, jangan lupa like, subscribe, serta komen di konten Buya Helmi ini. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Kita yang akan memberikan pertolongan atau mengobati harus suci dari najis. Dalam arti kita berwudu sebelum kita melakukan pengobatan atau mengusir santet, guna-guna, sihir dan sebagainya atau ilmu syaitan. Setelah kita berwudu suci daripada hadas besar maupun hadas kecil, maka kita mempersiapkan diri membaca Al-Fatihah 3 kali dengan niat
untuk mengusir penyakit-penyakit gaib yang ada di tubuh seseorang yang kita mau tolong. Setelah kita membacakan suratul Al-Fatihah 3 kali, kemudian yang kedua caranya yaitu kita membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 11 kali. Setelah kita membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 11 kali, yang ketiga maka kita membaca Al-Fatihah kembali 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas Al-Falaq 3 kali, serta An-Nas 3 kali. Al-Fakhir ulangi ya. Setelah kita membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak 11 kali, maka kita membaca Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun kita berada, setelah kita membaca surat An-Nas terakhir 3 kali itu, kemudian kita ambil lidi, sapu lidi. Ingat, sapu lidi itu sudah harus terpakai. Apakah terpakainya sudah lama? Tidak masalah, yang penting terpakai. Makin lama sapu lidi itu terpakai, makin bagus. Walaupun sapu lidinya itu kotor-kotor atau dekil-dekil, tidak apa-apa. Ya. Setelah sapu lidi itu kita peroleh, kemudian orang yang kita akan obati itu duduk di tengah-tengah. Duduk, kemudian sapu lidi itu kita putarkan, kita beri lingkaran. Tapi perlu diingat sahabat-sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, untuk menancapkan sapu lidi tersebut maka kita mundur. Menancapnya sambil duduk tapi mundur, sambil jongkok tapi mundur. Ya, kalau orang Jawa sambil jalan apa ya namanya itu, sambil nancap. Tancapan semuanya berapa buah sapu lidi tersebut terserah, yang penting membentuk suatu lingkaran, dan di tengah-tengahnya itu orang yang kita obati. Setelah itu, bagaimana jika ya di rumah tersebut cara menancapnya itu tidak bisa karena ada ubin? Sahabat-sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita, jangan panik. Ambil apa saja yang bisa menancapkan sapu lidi itu sehingga lingkaran. Misalnya ada buah ketimun atau ada mangkok, pokok lidinya itu harus berdiri. Di lingkaran lidinya itu harus berdiri. Ya. Lidinya tek berdiri membuat lingkaran. Tancapkan saja di buah, apakah itu buah ketimun atau buah yang bisa ditancapkan ke lidi itu. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, setelah orang dilingkarin oleh lidi tersebut, maka kita membaca Al-Fatihah 1 kali lagi. Ya. Sambil setelah waladdolin ghairil maghdubi alaihim waladdolin tiup ke orang yang ada di tengah itu, ke pasien atau ke orang yang sakit itu. Setelah ditiup atau kita membacakan terakhir surat Al-Fatihah kemudian kita tiup, lalu langkah selanjutnya kita baca surat Al-Mu'minun ayat 55. Al-Fakhir ulangi surat Al-Mu'minun ayat 55.
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayah sabuna annama numidduhum bihi mimma lewabanin. Itu surat Al-Mu'minun ayat 55. Setelah selesai kita membaca surat Al-Mu'minun ayat 55, dilanjutkan dengan surat Al-Mu'minun kembali ayat 115. Ya. Dengan berbunyi apa hasibetum annama khalaqnakum habasan wa annakum ilaina la turja'un. Al-Mu'minun ayat 115. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada, setelah kita membaca surat Al-Mu'minun ayat 115, lalu kita lanjutkan dengan membaca surat Asy-Syura ayat 130 dengan berbunyi wa idza batastum jabbarin. Ayat Asy-Syura ayat 130. Setelah kita selesai baca surat Asy-Syura ayat 130 tersebut, dilanjutkan dengan membaca Al-A'raf ayat 117 dengan berbunyi wa auhayna ila Musa an alqi asoka fa idza hiya talqafu ma ya'fiku. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, setelah kita membaca surat Al-A'raf tersebut, mohon maaf, ayat Al-Ankabut ayat 117. Al-Fakhir ulangi, setelah baca surat Asy-Syura ayat 130, dilanjutkan dengan surat Al-Anfal ayat 117. Setelah kita membaca surat Al-Anfal ayat 117, dilanjutkan dengan surat Al-Ankabut ayat 57. Sahabat Buya Helmi, selesai membaca surat Al-Ankabut ayat 57, ditutup dengan secara khusyuk surat Al-Falaq dan tiup sambil berkata, keluar dan kembalikan kamu dengan izin Allah. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan penyakit tersebut dari ayat-ayat Allah. Al-Fakhir ulangi supaya tidak salah untuk mempraktekkan. Yang pertama, kita suci daripada najis. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah 3 kali. Kemudian kita membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak 11 kali. Kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian surat Al-Falaq 3 kali. Kemudian surat An-Nas 3 kali. Setelah kita membaca tersebut, kita tutup dengan surat Al-Fatihah sambil kita tancap-tancapkan lidi untuk membuat lingkaran, dan pasien itu duduk di tempat yang kita lingkari dengan lidi. Dan ingat, lidi itu sudah harus terpakai. Intinya lidi tersebut harus terpakai. Sahabat Buya Helmi, setelah kita lingkarin itu lidi, kita selesai untuk menancap-nancapkan, kita buka dengan surat Al-Fatihah 1 kali. Kemudian kita baca surat Al-Mu'minun ayat 55 1 kali. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 115 1 kali. Kemudian surat Asy-Syura ayat 130 1 kali.
kemudian surat Al-Anfal ayat 117 satu kali, dan surat Al-Ankabut ayat 57 satu kali. Kemudian ditutup dengan khusyuk surat Al-Falaq dan tiup sambil berkata, keluarlah kamu, sesungguhnya Allah tidak suka dengan makhluk yang zolim. Kemudian setelah itu selesai. Semoga bermanfaat tayangan ini. Jangan lupa like, komen, serta share. Semoga kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.